Make not my Father's house an house of merchandise. Sebuah pandangan dari dekat atas catatan Injil mengungkapkan bahwa Yesus membersihkan bait suci Yahudi di Yerusalem pada dua kesempatan. Pertama kali dijelaskan dalam Yohanes 2 setelah mujizat pertamanya tercatat, yaitu mengubah air menjadi anggur pada pernikahan Yahudi di Kana. Yohanes 2 ayat 14 hingga 15 mencatat, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ini terjadi sebelum Yesus bertemu dengan Nikodemus, Yohanes 3, dan seorang wanita di sumur, Yohanes 4. 3 tahun setelah pembersihan bait suci yang pertama, Yesus kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kehadirannya disambut oleh kerumunan orang banyak dengan elu-elu, Hosana bagi anak Daud, disertai dengan penghamparan pakaian mereka dengan ranting-ranting di sepanjang jalan, yang mana peristiwa ini dikenal sebagai Minggu Palma, Matius 21 ayat 1 hingga 11. Pada hari itu, hari Minggu sebelum penyalipannya, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 12 hingga 13. Mengapa Yesus membersihkan bait suci pada dua kesempatan ini? Selama pembersihannya yang pertama, Yohanes 2 ayat 16 mencatat, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yesus dengan jelas membersihkan bait suci karena mereka yang berjualan merpati, domba, dan lembu melakukannya sebagai bisnis daripada sebagai pelayanan spiritual. Hukum Allah menuntut agar umatnya membawa persembahan hewan di bait suci selama Paskah. Karena banyak orang Yahudi datang dari jauh untuk acara ini, menjadi umum bagi orang Yahudi untuk membawa uang dan kemudian membeli hewan ketika berada di Yerusalem. Penjual kemudian mulai mengambil untung dari sistem ini. Penyalahgunaan sistem ibadah inilah yang membuat Yesus marah. Selama pembersihan kedua, Yesus sekali lagi menolak sistem Yahudi menghasilkan uang dari Paskah Tuhan. Dia membalikkan meja para penukar uang dan kursi para penjual merpati. Bait suci itu harus dikenal sebagai rumah doa, bukan sebagai tempat di mana para pedagang mengambil keuntungan ekonomi dari orang-orang. Beberapa perbedaan utama antara dua pembersihan ini meliputi: pembersihan pertama melibatkan Yesus membuat cambuk dari tali, pertanyaan langsung dari para pemimpin Yahudi, dan Yesus berbicara tentang penghancuran bait suci dan pembangunannya kembali dalam 3 hari yang mengacu pada tubuhnya. Pembersihan kedua melibatkan penyembuhan orang buta dan lumpuh. Anak-anak berseru kepadanya. Ahli-ahli Taurat dan imam kepala menyuruh Yesus untuk menegur orang-orang, dan Yesus segera meninggalkan kota untuk tinggal di dekat Betania. Yesus membersihkan bait suci baik di awal dan menjelang akhir pelayanan publiknya, menjelaskan bahwa dia menolak distorsi penyembahan di bait suci serta otoritasnya atas hal-hal itu dan orang-orang di bait suci. Dia akhirnya membuktikan perannya sebagai Mesias melalui kematian dan kebangkitannya dari kematian di wilayah Yerusalem yang sama.